Oke, ini jadi setelah install Net Framework, terus install SQL Server, tahap selanjutnya adalah eh, install IIS atau web servernya ya. Jadi kalau yang biasa pakai Linux kan mungkin udah kenal yang namanya Apache, Light HTTPD, ada Nginx gitu ya. Nah, kalau di Windows itu disebutnya IIS. IIS itu web servernya Windows buat ngejalanin ASP atau ASPX. Ya, di video ini juga gue jelasin. Nanti lo bisa cek apakah IIS-nya udah jalan apa belum, atau kita cek dari sekarang. Sama satu lagi, nanti compare dia foldernya ada di mana biar lo tahu setelah lo pasang IIS tuh, khususnya orang yang programmingnya basisnya ASP atau .NET, ya sebenarnya sih dia udah tahu gitu. Tapi kalau lu belum pernah tahu ya gua tahu dia ada root foldernya ada di mana. Dan ini web servernya uh, mandiri ya, artinya bukan paket gitu kayak XMPP, LAMP gitu yang jatuhnya appliance atau bundling gitu. Sehingga uh, foldernya sebenarnya bisa dirubah-rubah, nanti lu bisa lihat dirubah-rubah. Dengan hosting dengan controller ini juga bisa dirubah-rubah. Lu bisa rubah manual, lu bisa rubah lewat aplikasi gitu. Bedanya sama kalau lu pakai appliance gitu ya atau bundling ya. Kalau appliance mungkin sama OS-nya. Sebenarnya ada juga yang sudah sama OS-nya. Eh Foldernya masih di situ gitu. Apalagi dia nggak ada DNS gitu ya. Jadi pindah-pindah folder susah, otomatis posisinya tetap di situ. Oke, kita lihat. Jadi kalau lo mau tahu web server lo udah jalan apa belum, lo bisa pakai beberapa cara. Lo bisa ketik dia domainnya, domain yang sudah disetujui seluruh dunia bahwa localhost itu manggil mesinnya sendiri, ini nggak jalan ya. Yang kedua adalah lo pakai 127.0.0.1, ini juga nggak jalan kan. Satu lagi adalah IP-nya. Di sini lu bisa lihat ini IP lokal ya. Kalau IP public juga bisa sebenarnya. Nanti lu pakai NAT buat nih 83 ya. NAT buat buat forwarding IP public ke IP lo gitu. Nah, ini bisa lo lihat nggak jalan juga ya. Tuh ya. Satu lagi adalah IP public. Ya, ini nggak jalan. Oke, gue tutup dulu biar nggak terlalu berat karena gue pakai virtual machine, komputer gue juga kecil. Jadi sekarang kita install web server, terus satu lagi, oh tadi gue lupa. Lu bisa lihat di sini nanti ini gue hapus dulu deh biar kelihatan bedanya. Jadi dia kalau OS masih kosong isinya cuma satu 2 3 4 5 sama hidden file ya. Hidden file umumnya orang nggak bisa lihat, tapi kalau orang yang suka ngulik ya atau kita para programmer atau orang yang biasa main di Windows tahu gimana cara nyari file yang tertutup itu. Ada tekniknya, cuman kan nggak perlu juga dan buat apa dibuka gitu kecuali ada keperluannya. Artinya folder cuma ada 5 ya, nanti lo bisa lihat sebelum gue install nih ada perflog, program file ada dua, yang satu buat Windows 32, yang satu x86 ini buat Windows 64 64 bit ya. Ini posisi folder user. Nah, ini sistemnya dia nih, adanya di sini nih, Windows. Gua nggak terlalu banyak bahas itu karena
kita tidak fokus ke situ. Oke, kita lanjut. Nah, lu kalau di server manager fokusnya cuma di dua titik aja sebenarnya untuk urusan mayoritas urusan yang lu perluin. Nah, kalau dia karena kita mau install IIS adanya di fitur role. Jadi lu klik role, nanti lu klik next di sini ya. Terus di sini ada web server IIS. Nah, ini next, tinggal next next aja. Ini juga ada subkategorinya lagi yang lu tinggal klik nih. Ini CGI, nanti gue jelasin CGI itu apa. CGI itu Common Gateway Interface ya. Buat apa namanya seperti API ya. Jadi berkomunikasi antara kalau API kan misalnya gini, lu bikin eh, kalau anak sekarang nyebutnya back end lah ya. Ya yang sekolah lah, gua kan nggak sekolah di IT. PHP gitu ya, atau lu backendnya ASP gitu misalnya. Nah untuk berkomunikasi dengan dua bahasa yang berbeda antara Windows dengan Linux, ya kita kenal yang namanya API. Jadi kita send JSON, JSON-nya dalam bentuk array. Nanti waktu dia di send, eh, kalau oke dia akan melakukan sebuah perintah dan dia akan kirim respons. Jadi kalau semuanya oke, lolos dan ada balasan, maka ada atau tidak ada balasan, tapi dia kalau sukses itu waktu dia replay statusnya 200. Nah, CGI ini hampir logikanya hampir seperti API ya. Seperti API, seperti juga ARPANET ya, waktu mesin komputer IBM misalnya sama komputer yang lain mau berhubungan, dia punya bahasa pemrograman yang berbeda. ARPANET adalah kesepakatan yang dilakukan untuk berkomunikasi dengan bahasa mesin yang berbeda. Nah, jadi misalnya ada LAN satu di IBM, yang ada satu LAN di Windows gitu ya. Sementara IBM sama Windows punya bahasa pemrograman yang berbeda misalnya. Gampangnya gitulah. Nah, untuk berbicara satu sama lain, dia butuh yang namanya ARPANET gitu. ARPANET itu menghubungkan antara Ethernet 1 atau LAN 1 yang ada di mesin 1 dengan LAN kedua yang di mesin 2. Nah, di situ ARPANET. Kalau di software kan di aplikasi paling atas ya, kita bicaranya JSON. Nah, kalau CGI ini Common Gateway Interface adalah uh, membaca PHP ya, terbalik nih. Membaca PHP yang ada di Linux untuk bisa jalan di Windows, karena kalau dia basisnya IIS, maka bahasa yang jalan adalah ASP.NET dan ASP.NET atau ASPX lah kalau yang terbaru. PHP nggak jalan di sini. Nah, untuk bisa menjalankan PHP di Windows, kita perlu namanya CGI, Common Gateway Interface, sehingga PHP bisa jalan di atas IIS atau jalan di atas Apache gitu. Jadi intinya gitu, menjalankan PHP di atas Windows. Udah simpelnya gitu. Oke, ini nggak ada yang diutak-atik ya. Nah, lu tinggal klik next. Nanti yang lain-lain juga ada toolnya banyak. Tergantung yang lu perluin aja. Ini webdev yang kemarin ya, buat kayak FTP gitu. Ya gue nggak jelasin ini. Intinya balik lagi sini, lu kalau sekarang kita install web server, lu tinggal klik ini, klik next. Setelah itu yang lain-lain nggak, gue belum hidupin dulu ya. Lalu klik next, dia akan install. Enaknya di Windows juga clean ya, artinya kalau lu pengen ngapus satu fitur ya tinggal ngapus doang gitu. Apalagi lu pakai virtual machine, jadi kita nggak ribet pakai sintak gitu ya, apt get update atau yum gitu ya dan lain sebagainya gitu. Terus giliran ada yang crash ya lu mesti nyari-nyari ngutek-ngutek lagi gitu. Dan menurut gua Windows juga agak keren ya, bukan agak keren lagi, emang keren juga sih. Karena ini pasti yang bikin kan sebuah tim yang cukup besar gua rasa ya.
sama seperti Linux mungkin, karena cuma kalau Linux kan lebih banyak komunitas ya. Beda yang berbayar misalnya kayak Red Hat gitu ya. Red Hat kan bayar. CentOS juga belum lama diakuisisi, katanya mau dijadiin satu sama Red Hat. Artinya ini clean banget, lu tinggal eh, klik ya kan, udah selesai. Nah kalau mau ngapus juga sama nih, ini kan udah ada nih, yes. Ini tinggal remove role nih, tuh. Ini diklik, selesai gitu ya. Cuma gua nggak demoin sekarang, karena dia butuh nge-restart gitu ya. Kapan-kapan gua demoin. Sekarang intinya adalah kita mau install IIS. Nah ini kan udah keinstall ya, role-nya IIS sudah keinstall. Lu bisa lihat lagi foldernya, tadi cuma ada 5, sekarang ada 6. Ini kan tadi netpop nih nggak ada nih. Kalau IIS folder standarnya ada di sini, netpop. Dan lu mau pakai ini di XP, XP profesional ya, setahu gue ya. Gue lupa apakah XP standarnya juga support gitu ya. Artinya memberikan fitur IIS. Begitu juga di Windows 7 gitu ya. Dia ada fitur IIS-nya. Ya. Gue nggak tahu Windows 10 karena gue belum pakai ya. Speknya juga gue kayaknya sih tinggi. Dan dia clean gitu. Ini nggak ada apa-apa. Ya ini cuma bahasa. Foldernya tuh ya, ini story. Lu udah buka apa aja. Ini log apa yang udah lu kerjain. Ini temporary, ini apps full, jadi kalau nanti ada aplikasi kemana-mana tuh lihat ya, nggak ada, clean banget ya. Jadi isinya cuma di sini gitu ya, dia cuma ada di sini. Jadi lu tinggal klik komputernya di C, dia adanya di sini nih. Ini kan yang lain standarnya bawaannya dia nih, Windows. Jadi kalau kita belum install IS, iNetpop ini nggak ada gitu. Uh, Oke, nanti gua compare ini dengan uh, dan satu lagi adalah kalau lu install mandiri gitu ya, bukan bukan apa namanya bundling kayak XMPP, ini folder bisa dipindah-pindah gitu. Semuanya bisa dipindah-pindah. Beda sama XMPP yang foldernya kaku gitu, lu mesti ada di htdoc, jadi lu mau buka apa-apa slash gitu kan. Kalau lu bisa install yang mandiri gitu ya, ya versi jagonya orang kan beda-beda ya. Kalau lu ngerasa diri lu jago tapi masih pakai XMPP ya so-so lah. Ya ya kita nggak perlu ngeributin apa yang perlu dipakai, karena sekali lagi yang penting bayarannya oke, selesai perkara. Nanti gue compare itu dengan XMPP. Sekarang kita IS kan udah hidup. Nah gimana caranya lo ngecek? Tadi kan pertama kita buka localhost terus 127.0.0.1 sama IP-nya dia sendiri. Gua nggak ada IP public ya di sini ya. Sekarang apa ISP mungkin kehabisan duit ya. Jadi IP public mahal, beli gitu, dulu sih kagak. Oke, ini IP lokalnya ya. IP lokalnya itu sesuai dengan IP network gua. Oh ya, sekarang udah jalan ya. Nih, 83 kan. Ini 83. Gua tutup. Ya, sekarang IS-nya udah jalan nih. Tadi kan nggak jalan. Terus gua buka lagi localhost ya. Dia akan pergi ke folder yang sama. Jadi web itu sebenarnya hanya file yang diberi runtime. Kalau dia mau jalan basisnya Windows, maka dia perlu IIS. Kalau dia PHP, maka dia perlu Apache gitu ya, dan sejenisnya lah. Kalau dia basisnya Linux. Nih gue panggil localhostnya. Yang satu lagi nanti IP juga ya. Ini kan ini localhostnya, jadi ini domain ya. Ini IP-nya IP network ya. Biar
sama persis seperti yang pertama, nih panggil localhost. Ini 127.0.0.1. Ini kesepakatan seluruh dunia bahwa kalau manggil ini dia akan lari ke mesin lokalnya. Ya, ini udah hidup. Lu panggil IP-nya ini. Satu lagi adalah pakai IP public, lu nanti bisa pakai NAT. Kalau dulu sih bisa gitu ya. Lu zaman masih 2000-an lah, tahun 2000-an. Telkom tuh IP-nya masih IP public gitu. Jadi komputer gua bisa dipanggil dari mana aja. Sekarang nggak, IP publicnya mesti beli. Dan untuk dia dibagi dua ya. Kalau yang ada yang dinamik, ada yang statik. Kalau yang dinamik sih agak murah, bayar 10.000 kalau nggak salah sebulan. Kalau yang statik cukup mahal katanya ya. Jadi dia udah clear sampai sini. Sekarang gua pause dulu biar kita bisa compare nih, ya kan? Se-clean apa IIS sama, oh ini gua biar kelihatan apakah benar ini foldernya. Ini lu bisa buka ya. Ini di Paint. Jadi kalau yang ngomongin secure itu, ya ini biar lo lihat bahwa kalau lo nggak pakai apa namanya VPS gitu ya, bahkan selevel VPS aja sebenarnya nggak ada yang aman karena lo nitip data di komputer orang lain gitu ya. Lo di komputer lo sendiri aja masih bisa jebol gitu karena ya gue tau lah sedikit tentang security. Oke nih, misalnya gue tambahin tanda aja ya biar biar nggak ini, gue tulis di sini misalnya jadi eh, bentar nih, ukurannya kecil banget nih. Oh gue gedein dulu nih, misalnya DS. Jadi bukan IS tapi gue ganti jadi DS misalnya ya. Kurang gede, coba 90. Oh gede banget. Jadi lah yang tadi aja lah. Ini kan buat demo aja. Misalnya gue ubah jadi DS, eh gue save langsung misalnya ya. Nah, ini coba kita buka lagi apakah sudah DS. Oke, udah DS ya. Ini foldernya kan. Tadi gue bilang dia adanya di netpub, adanya di www.root ya. Sekarang kita coba buka di localhostnya apakah berubah gambarnya. Nah, kan jadi clean banget gitu. Kalau ini lu cuma ini doang di sini. Jadi kalau mau naruh coding lu ya cuma di www.root ini gitu. Ya clear ya. Nah sekarang udah clear. Sekarang kita bandingin nih, clean apa gitu IIS sama yang lain. Sebentar gue pause. Oke, gue lanjut. Ya ini kalau di IIS kan tadi balik lagi ini adanya di netpub. Lu punya 5 folder. Nah lu bisa lihat nih yang tadi ngopi apa itu? Eh, yang ini nih, ini kan gue pakainya XMPP ya. Ini XMPP biar kelihatan lah. Gue klik dulu lah biar lu kelihatan bedanya. Oke ya. Ini kemarin trial buat FileZilla server ya.
kan. Ini kan gue pakai XAMPP. Nah, folder ini tuh adanya di sini nih. Dan dia lebih crowded ya. Ini kan nggak ada tuh ya. Ini lihat nih. Tuh init popnya kan nggak ada kecuali gue install IIS gitu. Nah, kalau XMPP foldernya ada di sini nih XMPP. Mungkin kalau yang udah biasa udah tahu. Nah, ini kan banyak nih kan. Tuh, banyak banget gitu. Dan dia adanya di htdoc. Oh, ya. Jadi kalau lo mau coding ada di sini. Jadi kalau dipanggil localhost gitu, yang panggil yang keluar XMPP gitu. Di sinilah bedanya ya. Kalau kalau apa namanya? IS menurut gue lebih clean ya. Jadi eh, dia nggak banyak isi gitu ya. Ini kan masih ada itunya. Dan dia kalau dipanggil juga bisa kemana-mana gitu. Jadi ini kan banyak tuh. Ini satu hilang aja, wassalam. Oke, jadi udah tahu bedanya dan udah tahu di mana posisi foldernya. Nih gue tutup dulu. Sekarang lu udah lihat install IS, juga udah compare apa bedanya dan apa bedanya IS sama XMPP dan di mana folder standarnya. Sekian dari gue dulu, nanti gue lanjut lagi kalau instalasi gue udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat. Semoga yang masih belajar dipermudah belajarnya dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.